Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport Sahabat Matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, agar kita selalu terhindar dari segala mara bahaya, wabah penyakit, dan pemahaman kita semoga ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum mulai kegiatan pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan berdoa kita semuanya terhindar dari segala mara bahaya, wabah penyakit yang melanda dunia ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dengan berdoa, mudah-mudahan pemahaman kita lebih kuat lagi agar segala yang ada di video ini, semua penjelasan di video ini dapat kita pahami dengan cepat dan lengket, tidak mudah lupa. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai, Bapak ingatkan kepada kalian yang baru bergabung atau yang belum, lupa subscribe dan like-nya. Silahkan sekarang klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan Bapak sampaikan pada video selanjutnya. Karena kalau kalian klik lonceng, maka setelah Bapak upload videonya, secara otomatis notifikasi akan nyampe, akan memberitahu kepada kalian bahwa telah keluar atau telah datang atau telah muncul video yang barusan diupload oleh Bapak. Baiklah anak-anak, kita memasuki subtema 3, masih kita melanjutkan ke tema 6 ya, masih ya, subtema 3 pembelajarannya yang berubah ya. Pembelajaran ketiga. Karena anak, pada subtema pembelajaran ketiga, subtemanya masih tentang giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran ketiga, berarti ada sama ya, subtema 3, pembelajarannya 3 juga. Oke anak-anak, pada video kali ini ada beberapa hal yang harus kalian kuasai setelah kalian melihat video ini. Ada tujuannya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran ketiga adalah agak sedikit ya. Tadi kalau yang tujuan pembelajaran yang kedua sampai 6 ya. Tapi ini lebih banyak dari tujuan pembelajaran ke-1. Karena tujuan pembelajaran yang pertama pada pembelajaran ketiga ini yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Berarti di sini kita belajar mengenai keragaman keagamaan. Ya, keragaman beraneka macam keagamaan yang ada di Indonesia ini. Kamu harus mampu mengidentifikasinya, menyebutkannya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber dayanya. Oke, jadi nanti ada peta persebaran sumber daya hewan di seluruh Indonesia.
Kamu lihat di situ petanya. Ada hewan apa saja di tiap pulau, ada perbedaannya ya. Misalkan di Pulau Sumatera ada sekian provinsi, 10 provinsi. Maka di tiap provinsi biasanya berbeda. Ada yang sama juga ada. Jadi nanti kamu bisa cek di peta persebaran sumber daya hewan. Nanti akan ditampilkan. Selain sumber daya hewan, akan ditampilkan juga peta sumber daya tumbuhan. Dengan demikian, kalian tahu, kalian mampu mengetahui kalau sudah dan mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsinya. Provinsi Jambi ini tempat tinggal kita, bagaimana karakteristik lingkungannya. Tumbuhan apa yang ada di provinsi kita. Hewan apa yang ada di provinsi kita. Karena itu untuk pembelajaran yang kedua. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ketiga, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Nah, masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Masih ada hubungannya dengan yang tujuan pembelajaran kedua. Kalau tadi yang ditampilkan peta persebaran, kalau yang ini melalui kegiatan membuat kesimpulan. Berarti kamu nanti mungkin ada sebuah cerita atau peta juga kamu simpulkan. Peta persebaran tentang sumber daya hewan atau tumbuhan kamu simpulkan. Ya, mungkin nanti. Jadi, kamu tahu sumber daya hewan dan sumber daya tumbuhan yang ada di provinsi kita ini apa aja. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan membaca puisi kembali. Berarti puisi tiap pembelajaran ada ya. Melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Berarti di sini nanti kamu ada puisinya, kamu disuruh mendeklamasikan, membacakannya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini, melihat video pembelajaran ini. Itulah yang harus kalian kuasai. Oke, anak-anak, kita lihat pada pembelajaran ketiga, cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Jadi, cita-cita ini tidak mengenal suku, agama, kebangsaan, kaya, miskin. Harus punya cita-cita. Nah ya, cita-cita itu harus kita, kalau dalam sebuah istilah atau peribahasa, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Biarlah kita gantungkan setinggi langit. Mudah-mudahan dengan begitu maka kita termotivasi untuk mencapainya. Karena seperti dalam sebuah tulisan ini ada sang arsitek. Ini kalian kemarin di subtema 2 kalau tidak salah. Ada mengenai seorang arsitek yang mendesain sebuah masjid yang terbesar di Asia Tenggara dulu ya, yaitu Masjid Istiqlal, ada di Jakarta. Nah, yang pembuat desainnya, arsiteknya adalah di gambar ini. Inilah pembuat desainnya ya, atau maketnya. Baiklah, kita baca sama-sama anak ya. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Masjid Istiqlal
merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Nah, ini gambar dari bangunan yang diinikan oleh Frederick tadi ya. Ini sudah jadinya. Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta tahun 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta tahun 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta tahun 1953, dan Tugu Katulistiwa di Pontianak tahun 1938. Sumber yang diambil dari megapolitan.kompas.com, nasional.kompas.com, id.wikipedia.org/wiki/Frederick_Silaban. Itu sumber-sumber yang diambil dari cerita ini. Kemudian seperti pembelajaran ke-1 dan ke-2, pada pembelajaran ketiga pun kalian diminta untuk melengkapi diagram berikut. Ini diagram tentang cerita tadi, yaitu cita-cita Frederick Silaban. Apa cita-citanya? Kemudian halangan apa yang dihadapi? Sikap yang dimilikinya apa? Usaha yang dilakukannya apa? Kemudian apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban karena usaha dan kerja kerasnya. Kan anak? Ini berarti tugas pertama kalian ya. Tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Tugas pertama ya, tugas 1. Jadi kalian melengkapi tabel ini ya, melengkapi diagram ini. Nah, ini yang tadi mengenai persebaran sumber daya hewan ya dan tumbuhan. Perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut ini. Peta ini disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Jadi peta tematik adalah peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan. Di samping ini menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Kalian nanti lihat ya petanya nanti. Tanaman pangan terdiri tanaman padi, contohnya ya tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan
tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Jadi kalian perhatikan nanti di petanya, di situ ada simbol-simbol, ada gambar, keterangannya ada juga. Ini ada keterangannya, legendanya ada di sini ya. Keterangannya kamu lihat, kamu cek gambar ini ada di mana nih. Nah ya, yang sama dengan gambar ini ada di pulau mana aja. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini persebaran sumber daya tumbuhan ya. Peta ini disebut dengan peta tematik. Ingat ya, peta ini disebut dengan peta tematik. Peta tematik ini peta yang berisi informasi khusus. Dia tidak banyak informasi. Kalau hewan, hewan semuanya. Kalau tumbuhan, tumbuhan yang disebutkan dalam peta ini. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah ini lagi, ini masih peta tematik, tapi ini tentang hewan. Kalian lihat di sini ada harimau, ada burung cendrawasih ya, ada badak, ada ini di Pulau Sumatera, ada harimau, segala macam kalian lihat nanti ya. Di Jawa ada badak, banteng, dan segala macamnya. Banyak ya. Nah di ini ada terbagi, mungkin nanti kalian akan belajar terbagi menjadi 3 wilayah. Ya, dalam peta ini ada garisnya, ada garis-garis putus warna hitam. Dari sini ke sini disebut hewan Asia ya, yang bertipe Asia. Ini yang bertipe Asia ya, yang bertipe Asia. Oke. Kemudian yang ini sampai sini ini disebut tipe peralihan. Peralihan ya. Ada tipe Asia, ada tipe peralihan, ada tipe Australia. Dan yang paling timur Indonesia, yang ini disebut tipe Australia. Karena hewannya hampir sama dengan hewan-hewan yang ada di pulau ya, di negara Australia atau ada di benua Australia. Oke anak-anak. Nah seperti itu. Jadi hewan-hewan yang tipe Asia ini hampir sama dengan hewan-hewan yang ada di benua Asia. Kalau peralihan, gabungan antara Asia dan Australia. Kalau di sebelah timur ini tipe Australia. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Kalian sudah belajar kemarin ya. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar seperti harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Serta banyak hewan-hewan lainnya ya yang bisa diternakan oleh manusia. Nah itu anak-anak, ini merupakan 2 peta tematik ya. Yang satu peta tematik tentang sumber daya hewan, yang satu lagi sumber daya tumbuhan. Kamu harus tahu sumber daya hewan dibagi 3 yang ada di Indonesia ini. Ada hewan tipe Asia, hewan tipe peralihan, dan hewan tipe Australia. Kamu harus hafal. Hewan tipe Asia seperti apa contohnya? Harimau, ya, banteng, badak, yang ada di lingkaran ini. Nah, yang ada di antara pulau-pulau ini, ya. Ini merupakan hewan-hewan tipe Australia. Oke. Nah, gitu nah ya. Kalau yang tengah ini yang ada di Pulau Sulawesi, kemudian NTT, NTB,
merupakan hewan tipe peralihan yang ada di Maluku di sini. Ini ya. Nah, ini ya, ini Maluku, segala macamnya, Irian merupakan hewan tipe Australia. Benar ya? Oke. Oke, anak-anak, itu aja yang Bapak bisa sampaikan pada video kali ini. Yang harus kamu ingat, kamu harus tahu, kamu harus bisa memilih, harus bisa memahami, mengetahui hewan-hewan yang tipe Asia ini contohnya apa. Nanti ibu guru kamu mungkin akan memberikan tugas ya, akan memberikan tugas tentang hewan-hewan ini. Hewan tipe Asia ini apa aja, hewan peralihan apa aja, hewan tipe Australia ini apa aja. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, di awal kita mulai kita berdoa, di akhir pun kita harus membaca doa juga. Ya, agar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dapat kalian pahami dengan kuat, tidak mudah lupa. Karena berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih anak-anak atas doanya. Mudah-mudahan pemahaman kalian tambah kuat ya. Tidak pernah lupa. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali. Kalau kalian lupa atau baru bergabung, lupa mengklik like dan subscribe-nya. Silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi pembelajaran khususnya kelas 4 ini yang akan Bapak sampaikan nanti ke depannya. Karena jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, maka sebarkanlah video ini melalui Facebook boleh. Caranya mudah tadi. Setelah kalian klik yang tanda jempol ke atas, klik itu, langsung di bawahnya biasanya ada dibagikan. Klik dibagikan, akan muncul nanti dibagikan melalui apa? Facebook bisa. Nah, kalian silahkan pilih. Mau ke Facebook boleh dibagikan ke Facebook silahkan ya. Bagikanlah agar informasi ini dapat digunakan oleh saudara-saudara kita. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.